Shalom Pak Bu, semua baik-baik Pak Bu ya. Baik untuk Bapak Ibu yang kali pertama hadir, selamat datang di dalam keluarga besar Sam 21 Church di Pontianak. Pastikan Pak Bu tidak langsung balik selepas ibadah ini, tetap saya akan bagikan visi misi gereja di tempat ini. Demikian juga kami rindukan untuk berdoa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan tentunya ya. Dan juga buat Bapak Ibu yang butuhkan topangan doa yang mungkin sudah lama ya. Penting juga kalau Bapak Ibu mengharapkan kami berdoa walaupun mungkin saat waktu kami khotbah tidak ada altar call. Dan Bapak Ibu bisa menghampiri dan kami akan berdoa. Untuk Bapak Ibu yang di rumah pastikan tidak sendirian bersama keluarga, kita ada perjamuan kudus. Itulah sebabnya jikalau Bapak Ibu di rumah juga yang kali pertama mengikuti siaran ini dan mengharapkan pelayanan khusus, hubungi alamat yang tertera di layar monitor Bapak Ibu atau cari gereja setempat yang mungkin lebih dekat untuk melayani Bapak Ibu. Baik, hari ini kita mau bahas share satu firman Tuhan. Saya ingin minggu lalu saya ada ngomong di tempat sini. Ini yang sebenarnya kemarin minggu saya mau khotbahkan saat waktu saya lagi udah bangun jam 3. Kemarin minggu agak pagi, kalau minggu ini agak nggak terlalu pagi. Tadi saya mulai berdoa sekitar jam 3.15, kalau minggu lalu malah di jam 2-an begitu saya sudah terbangun. Saya lagi komunikasi dengan Tuhan, ada apa Tuhan? Tiba-tiba firman Tuhan ini keluar, saya pikir ini yang mesti dikhotbahkan, padahal saya sudah siapkan satu paket khotbah minggu lalu. Kan biasanya kalau firman Tuhan tiba-tiba datang itu kan lebih bergairah tuh kalau kita khotbah itu kan, lebih menggigit istilahnya. Saya terus merenung, saya mulai tulis, bukan tulis di laptop saya mulai tulis di dalam memori pikiran saya. Habis itu saya pergi, habis selesai sembahyang dan semuanya, jam 6 kurang lebih ya, setengah 6 saya pergi naik sepeda. Kalau minggu saya naik sepeda itu. Di saat perjalanan Tuhan katakan ini nggak disampaikan, tetap khotbah yang minggu lalu. Tapi di sepanjang perjalanan Tuhan terus berbicara sama saya tentang suatu kondisi yang akan datang dan itu pasti akan terjadi dan tujuannya adalah membuktikan bahwa Tuhan itu mengasihi Anda dan saya. Artinya Tuhan sangat mengasihi umatnya di bumi ini. Itu yang pertama, kita harus pahami dulu. Yang kedua, jikalau kita menghadapi suatu kondisi yang tidak terlalu baik, ya pengharapan kita, ekspektasi yang begitu tinggi. Ya saya masih ingat tahun lalu kita mulai dihadapkan pandemi awal-awalnya itu. Kita pikir 1-2 bulan selesai. Ada begitu banyak teman-teman kami berkata ya 1-2 bulan Naton kita akan kembali. Bahkan saya punya jadwal khotbah semua ditunda. Kemudian ya tundanya 1-2 bulan. Ada yang bilang nggak usah lah biarin aja gitu loh. Pikir 1-2 bulan selesai. Kenyataannya sampai sekarang udah hampir 1 tahun lebih ya. 1 tahunan kurang lebih. Dan bahkan kita tahu di beberapa tempat sedang meningkat. Dan itu juga membuat sebagian orang syok. Kalau ini terus begitu gimana? Kan pertanyaan seperti itu. Tuhan banyak berbicara sama hamba-hamba Tuhan tentunya. Dan banyak juga dikhotbahkan. Tapi Bapak Ibu mesti mengerti bahwa sekarang media sosial begitu lancar. Begitu mudah kita akses. Dan jangan lupa media sosial itu baik untuk kita akses, tapi tidak semuanya berguna bagi kita tentunya. Nah tanggung jawabnya kadang-kadang kita akan begitu mudah untuk memberikan sebuah stigma yang negatif. Wah media sudah rusak dan sebagainya. Mungkin termasuk pengkhotbah juga seperti itu. Termasuk saya mungkin juga pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan Tuhan mengingatkan pada saya, kita tidak bisa menolak apa yang ada di dunia. Dari pertama kali saya menjadi pengkhotbah, saya diingatkan oleh guru saya, Ton, kamu tidak bisa, firman Tuhan berkata begini, kamu tidak bisa istilahnya meminta bahwa langit itu apa yang kamu mau. Dan langit itu tidak bisa kamu kendalikan, dia bilang. Dia akan jalan sesuai dengan alamnya. Tetapi yang penting kamu bisa kendalikan diri kamu menghadapi langit itu apa. Kalau dia kelabu, hati kamu yang harus menghandlenya. Nah ini juga pernah disampaikan oleh seorang
Saya tidak tahu sebenarnya filosofinya siapa, tetapi saya pernah baca buku dari timur, yaitu di Cina juga ada filosofi yang sama ya, peribahasa yang satu quote yang sama. Dia bilang, kalau saya tahu itu adalah Abraham Lincoln. Dia berkata begini, ya kalau salah ya maafkan, kata terlalu banyak sih ya. Dia bilang gini, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, karena dia bebas terbang. Tetapi kita bisa melarang dia bersarang di atas kepala kita. Apalagi dia berak. Itu kita punya tanggung jawab. Tapi biasanya kita ini asik usir dia yang terbang di atas, tengking sana tengking, datangnya dia malah ada di kepalanya, bahkan udah berak lagi. Paham ya maksud saya ya? Nah itulah sebabnya Tuhan katakan bahwa begitu persoalan yang sedang terjadi, apa sih yang harus kita persiapkan? Kita tidak bisa melihat lalu kita terus counter, tapi kita mulai persiapkan ini. Kalau Bapak Ibu pengen naik ke puncak, jangan harap bukit itu runtuh, mobil Anda bisa lewat. Yang benar adalah Anda mesti persiapkan mobil yang baik supaya bisa naik bukit itu. Saya masih ingat pertama kali saya punya mobil. Mobil saya pertama itu Mazda 600 tahun 65. Anda bayangkan tahun tahun 82. Bukan 82 ya, 82 ya. 82 saya karena Mina itu ya. Ada Mina sini. Enggak, Mina belakang, dia tahu tuh. Oh, Mina belakang. Jadi 82 kalau tidak salah, saya karena diangkat jadi manajer, secara kemampuan saya belum bisa punya mobil, tapi posisi saya mengharuskan punya mobil. Jadi saya tukar motor saya dengan mobil, ya tambah berapa duit. Dan mobil itu begitu saya beli, ya seminggu kemudian saya pergi ke puncak. Udah pengen bawa mobil ke puncak. Anda tahu, sampai di Bogor nggak bisa naik. Sampai di Bogor nggak bisa naik. Lalu karena kita pengen ke puncak, akhirnya itu mobil kalau jalan datar kemana saja bisa. Saya bisa ke Sukabumi ya. Pertama saya bawa mobil ke Sukabumi, punya mobil sendiri. Walaupun itu mobilnya udah sangat tua, itu udah barang antik banget itu. Ya, Anda kalau tahu mobil Mazda tahun 60-an itu namanya Mazda kotak. Ya. Ada itu keren tuh, mobil itu keren banget. Saya masih ingat sekali. Nah, jadi pada saat waktu saya tidak bisa naik ke atas puncak itu, tidak bisa ke puncak pas, saya kepengen makan sate di Rindu Alam ya. Situ ada sate Rindu Alam. Enggak saya ngomong begitu, jangan Anda tunggu bayangin sate Rindu Alam lagi. Nanti saya ngomong Bipang, Anda suka lagi sama Bipang gitu ya. Tidak usah, itu hanya informasi-informasi biasa-biasa aja. Tidak usah terlalu dipusingkan. Ya, ada sate Rindu Alam. Sate Rindu Alam tuh di sana. Tapi nggak bisa naik saya. Apakah saya minta tolong dong jalannya diratain supaya saya bisa lewat gitu? Enggak. Terus saya berkata kepada diri saya, satu hari saya akan ganti mobil supaya saya bisa naik. Jadi kita mulai dari diri kita, Pak Bu. Mengerti ya maksud saya ya? Jadi hari-hari ini kita harus banyak belajar untuk membangun diri kita. Itulah sebabnya Alkitab katakan bahwa doa itu utamanya adalah untuk membangun diri kita. Nah, jadi karena ada sesuatu yang sangat krusial atas kehidupan kita, berdasarkan kalau saya kan lebih banyak kepada kebatinan, ya, masuk ke alam spiritual, alam supranatural. Apa yang Roh Tuhan katakan. Tapi di alam nyata kan ada begitu banyak fakta sejarah yang bisa kita jadikan sebagai bahan perbandingkan. Kata Tuhan bahwa waktuku sudah dekat, tapi kita akan mudah diserongkan oleh orang kalau bilang Tuhan sudah dekat. Karena kalau kita bicara tentang Tuhan dekat, padahal Tuhan nggak kelihatan. Maka Tuhan katakan, kau bisa pelajari loh dari tanda-tanda alam, tanda-tanda zaman, bisa pelajari gitu. Artinya Tuhan itu di mana posisi Tuhan dan apa yang Tuhan kerjakan bisa kita pelajari kalau kita memang punya niat. Yang masalah itu karena kita nggak punya niat. Nah itulah dengan dasar itulah Tuhan bicara sama saya untuk khotbah hari ini. Sebenarnya firman Tuhan ini sering kali kita bahas, tetapi ada sesuatu menjadi pesan penting buat kita. Kita lihat di dalam Matius pasal 26.
Saya memang sengaja tidak tampilkan teksnya buat Anda ikut buka Alkitab saja. Matius pasal 26 ayat 41 berkata demikian. Matius pasal 26 ayat 41, ini peristiwa kondisi Tuhan Yesus pada masa krisis. Bahkan kalau kita lihat manusia yang sangat amat krisis itu adalah waktu itu saat Tuhan Yesus sedang menghadapi suatu kondisi. Kalau kita sadar doanya sampai keringatnya itu seperti cucuran darah. Artinya memang cukup tinggi tekanannya saat itu. Kenapa? Karena ada persoalan-persoalan akan terjadi di situ. Tuhan Yesus akan mengalami kemanusiaannya 100%. Ya. Kalau tak satu orang pun sanggup ketika menghadapi kemanusiaan 100% menghadapi kondisi masa itu. Ya, itulah sebabnya kita ada satu kalimat yang berkata, ya, Eloi, Eloi sabachthani. Artinya Tuhan, Tuhan. Pertanyaan yang sangat amat fenomenal itu. Akhirnya banyak orang kata Allah kamu aja kok manggil Tuhan. Kenapa dia tinggalkan dia? Ini kan jadi perdebatan teologianya begitu. Dan memang pada masa itu Tuhan Yesus harus mengambil kemanusiaannya 100% sama seperti Anda dan saya. Maka pesan ini jadi penting sekali Pak Bu. Ya, oke, itu filosofinya ayat ini tuh. Kita berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kasih garis bawahi kalimat supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kata supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan berarti potensi jatuh itu sangat amat tinggi Pak Bu. Nah, dan dilanjutkan roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Saya tidak mau terlalu masuk ke wilayah dua bagian ini. Kenapa? Dua bagian ini merupakan akibat. Akibat. Jadi kalau kita terus membangun roh saja, umpamanya, karena roh, bagaimana kita bangun roh supaya lebih rohani, supaya lebih spiritual. Ya nggak salah, tapi kalau kita lakukan sesuatu bukan kepada kebenaran, maka hasilnya tidak dapat apa-apa. Kita sia-sia belaka. Dan jadi persoalannya ketika kita tidak bisa mengelola roh kita dengan yang benar, maka kita akan mulai mengelola tubuh kita. Kelihatannya oke, pakaiannya supaya lebih rohani. Atau dijagalah dan sebagainya rohani. Itu yang kedua. Dan ketiga mungkin tidak seperti itu tetapi olahraga. Olahraga saya suka. Dengan olahraga kita akan bisa menghadapi semua tantangannya. Atau kita belajar, kita sekolah lagi, kita tambah ilmu lagi. Semua itu tidak salah. Tetapi itu semua saya katakan hanya merupakan perjalanannya saja. Bukan daripada hal yang penting. Bukan berarti tidak perlu. Tetapi bukan hal yang harus menjadi fokus. Karena itu semua akibat. Kalau kamu mau pengen badanmu besar, bukan disuntik. Bisa aja kan, jadi besar badannya. Atau dioperasi, tambahkan bahan lain. Tetapi kalau kita memang mau badan kita besar, ya tidak ada cerita lain. Ya harus dikasih beban. Ya, apa itu, fitness kira-kira gitulah ya. Pasti besar itu. Nah, besarnya badan kita itu akibat aja. Tapi yang menjadi fokus kita apa? Punya konsistensi untuk kita latih. Sama. Supaya roh kita cerah. Roh kita luar biasa. Dan tubuh kita sehat dan kuat. Jangankan menghadapi virus. Hadapi virus itu hal yang sederhana sebenarnya. Karena memang ada jaminan. Tetapi Alkitab katakan kita bukan hanya saja bertahan, tapi kita bisa bertindak. Artinya apa? Kita bisa bukan ciptakan, kita bisa temukan mungkin ada makanan, mungkin ada cara lain yang lebih elegan daripada tanda petik, ya tanda kutip vaksin. Bukan berarti vaksin nggak boleh ya, kan lagi nunggu lama nih ceritanya ya. Mungkin ada yang bisa kita temukan seperti Pak Terawan itu gitu loh ya kira-kira kan. Dia gunakan cara medis. Tapi barangkali Tuhan kasih ide dengan buat sesuatu, minum sesuatu
tiba-tiba kita memiliki kekebalan tubuh yang namanya multi imun. Ya, multi imun atau dikatakan apa? Kalau saya gunakan supranatural imun kurang bagus lagi ya. Atau dikatakan natural ya, atau dikatakan natural keilahian imun ya. Dari energi ilahi itu juga merupakan realita menjadi natural imun atau natural vaksin atau natural imun lah gitu loh. Jadi bukan artificial. Artificial itu buatan gitu loh. Oke, ini bahaya, nggak boleh bicara lama-lama. Takutnya keseleo. Masalah. Nah, Pak Bu, apa yang harus kita bicara supaya lebih ringkas, supaya dimengerti? Yaitu kata jangan jatuh dalam pencobaan. Maka saya meletakkan itu sebagai tema. Kita harus mempunyai kekuatan menghadapi pencobaan. Kekuatan menghadapi pencobaan. Artinya apa? Pencobaan itu pasti akan datang. Bentar dulu. Saya pergunakan waktu ini berikan beberapa informasi. Bapak Ibu, karena kita berkata berjaga-jaga, kenapa kita mesti berjaga-jaga? Artinya Pak, ada begitu tinggi potensi keadaan membuat kita susah untuk berjaga. Apa sih kata berjaga di sini? Kata berjaga kalau kita lihat pada masa itu Tuhan Yesus itu mereka ngantuk. Konteksnya ya. Memang ini bukan kita bicara bahwa akan terjadi seperti Tuhan Yesus waktu menghadapi pencobaannya itu mau disalibkan. Tetapi ada satu konsekuensi yang sedang kita hadapi kondisi akhir zaman ini. Kenapa Tuhan menggunakan kondisi saat itu berbicara sama kita? Dan ketika saya membaca ulang, saya merenungkan kata jaga itu, artinya gini, ada begitu tinggi ya potensinya buat kita tidak sadar. Betul. Mungkin sebagian kita kecewa, sebagian kita kecewa karena sudah beli tiket mau kemana. Akibatnya kan tidak bisa berangkat. Sana sini tutup kan. Atau yang sudah booking hotel karena memang ada rencana. Pagi tadi saya ketemu teman, kami mau pergi ke pulau loh Be. Ya naik kapal aja sih. Naik kapal saja. Dia bilang nggak bisa, nanti tengah jalan di stop juga katanya. Jadi ada begitu banyak halangan yang melintangi. Akibatnya apa? Perkataan-perkataan yang tidak produktif. Perkataan-perkataan justru menambah energi negatif. Nah itu yang dikatakan kita telah kehilangan kesadaran. Kata jaga itu sadar. Kata jaga itu janganlah tidur gitu. Kira-kira itu loh. Nah itulah sebabnya Pak Bu. Kalau kita mempelajari situasi hari ini. Ya, katakanlah gelombang kedua yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Ya sekarang India sudah terjadi ya. Bahkan negara tetangga konon katanya di beberapa tempat, saya tidak mau takut-takutin lah. Anda bisa akses di media gitu. Tapi kan itu gak bisa ditutup-tutupi lagi tuh Pak Bu. Nah sebagai hamba Tuhan bagaimana menyikapi persoalan seperti itu? Ya kita berdoa, buat saya gak ada cerita lain. Saya tidak bisa mengakses media itu lalu ketakutan atau saya hembar-hembur lagi gitu. Enggak, tetap berdoa Tuhan kira-kira apa sih? Nah Tuhan mengingatkan kepada saya satu, sebenarnya bukan soal COVID-19 yang sedang meningkat di mana-mana. Tapi ada satu persoalan yang disebut krisis mental itu. Yang pernah saya khotbahkan. Karena krisis mental itu kenapa? Tidak mudah mengakses nilai-nilai kebenaran yang benar. Tetapi hanya seringkali mengakses nilai-nilai kebenaran yang semu. Sebenarnya tadi saya mau pengen pakai beberapa peristiwa. Tapi kan ini lagi heboh kan saya jadi gak enak juga. Satu kalimat yang diucapkan oleh seorang pemimpin tidak bisa diterjemahkan dengan kebenaran, maka itu menjadi bias. Pak Bu, kadang-kadang kita lupa, kita anggap, gak apa-apa. Tapi kamu jangan lupa loh, bukan ribuan, jutaan orang yang mudah terakses dan mulai dipengaruhi
Kalau ada saja katakanlah 20% bangsa Indonesia memiliki perasaan yang sama, bagaimana alam yang ada di Indonesia ini? Jadi apa yang kau rasakan dan itu menjadi kekuatan kau membentuk kondisi di mana kau berada. Coba di rumah Anda jajal-jajalan. Gak enak rumah saya. Panas. Ini saya bisa mati nih. Saya bisa kepanasan. 2 hari lagi Bapak pasti masuk rumah sakit. Benar. Karena memang energinya negatif banget. Belief sistemmu sudah Anda membangun sebuah kekuatan untuk menarik. Kan nggak pernah pelajari seperti itu kan. Kita bersyukur loh. Para teolog yang berlatar belakang fisikawan, ya, fisika kuantum, ya, filsuf, dan mereka coba merakit kembali, mengkonstruksi kembali nilai-nilai, ya, kondisi alam dengan spiritual, dan itu matching loh Pak Bu. Nah, karena saya ini kan dari dulu suka bicara tentang Yesaya pasal 24 ayat 5. Di situ dikatakan apa? Yesaya pasal 24 ayat 5 dikatakan bahwa bumi cemar karena apa? Penduduknya. Mesti dibaca ya. Ya saya bukain. Yesaya pasal ke-25. Ayat 5 berkata begini. Bumi cemar karena apa? Penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang mengubah ketetapan. Ini berarti kalau kita boleh bahasa kekinian, Pak, ini ada banyak hoax. Banyak berita-berita yang nggak benar. Diputar-putar aja. Jadi yang diangkat itu yang lebih sensasional. Lebih mudah memancing orang. Kalau saya menggunakan bahasa para psikolog itu namanya sedang dihipnotis. Ya, tadi Bung Roy bilang kita sedang dipropagasi, bisa saja. Tetapi ini bahasa psikolog, ya. Mereka berkata itu kita sedang dihipnosis katanya, sedang dipengaruhi oleh berbagai media hari-hari ini. Tujuannya apa? Tujuan kita masuk kepada dimensi, ya, yang mudah nanti, ya. Coba Anda bayangkan, saya pelan-pelan buat Anda. Saya teruskan lagi ya, saya baca lagi. Mereka yang mengingkari perjanjian abadi akibat berita-berita yang tidak benar, maka kita mudah mengingkar janji loh Pak Bu. Di gereja mulai kita amin, gampang sekali. Itu namanya apa? Orang yang berjanji tidak tepati dalam ilmu sosial seperti apa? Bukankah itu juga termasuk kerusakan moral? Dekandensi moral. Tidak memiliki sebuah karakter. Bukankah itu menjadi ada namanya dua pribadi? Itu kan begitu. Nah, perhatikan ayat berikutnya lagi. Ini sangat berbahaya. Ya. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit sekali. Karena memang manusia telah dipengaruhi, kebenaran diputar balik, kalau bahasa teologianya penyesatan, kira gitu loh ya. Penyesatan lebih mudah kita akses. Akibatnya kita begitu mudah ingkar janji di dalam kehidupan kita. Ingkar janji itu adalah bagian daripada belief system, sistem iman kita. Ketika iman kita mulai dikatakan merosot, maka akan terjadi apa? Krisis mental kita, maka timbullah namanya apa? Dekandensi atau kemerosotan moral. Kemerosotan moral itu kita bisa melakukan semua tindakannya itu hanya diukur dengan kepentingan diri, kira gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mudah mengucapkan kata-kata sebenarnya terpancing oleh keadaan itu membela diri.
Bela diri boleh gak sih? Boleh-boleh aja. Tetapi bela diri kita serahkan kepada Tuhan. Saya kasih contoh, Pak Bu. Apapun alasannya, kalau itu sesuatu yang bela diri, pasti kamu punya niat untuk mengalahkan orang lain. Betul? Apapun alasannya kalau kita mulai membela diri, pasti kita akan naikkan temperamen kita atau naikkan kita punya pagernya supaya kita bisa mengalahkan orang lain. Intinya. Jadi satu hari saya didatangi oleh seorang teman. Karena saya pernah mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan saya ini sebenarnya sedikit mengganggu tatanan kelompok mereka. Kenapa Bapak mengambil keputusan seperti itu? Ya saya bilang karena ini melanggar aturan kami. Itu yang pertama. Lalu dia memperbandingkan saya dengan tempatnya dia. Kalau di tempat kami yang begini tidak boleh Pak. Sebab pokoknya banyak alasannya. Terus maksud kamu apa? Ya seharusnya Bapak menggunakan cara yang seperti dia punya. Dengar saya bilang. Kami punya aturan dan dia melanggar aturan, keputusannya ini. Tetapi kalau saya mau ceritakan bagaimana pelanggarannya, berarti saya membela diri saya. Ketika saya membela diri, saya sedang menelanjangi orang ini. Itu tidak etis buat saya. Maka lebih baik ini keputusan saya dan inilah tanggung jawab saya. Kamu bagian kamu ini. Nah itu. Kalau beda diri itu kan, oh kami begini, dia begini. Kami begini, dia begini. Semua data dia kita bongkar semua. Kelihatannya kita lebih sempurna. Pak Bu, kesempurnaan kita malah kalah menjatuhkan orang lain. Sebab karena setiap persoalan di dalam kehidupan itu bersifat apa? Bersifat relatif, sewaktu-waktu. Hari ini dia bisa buat salah, belum tentu besok loh. Hari ini dia bisa jadi musuh kamu, belum tentu besok loh. Ya, saya pernah ngalami kok. Karena waktu remaja saya anggap itu musuh keluarga kami. Karena abang saya punya masalah sama dia, saya terdoktrin. Begitu saya dengar dia, saya udah mulai naik hitam dulu. Bahkan saya menggunakan alat-alat untuk mau lawan dia, kira-kira gitu loh kan. Akibatnya saya nyakiti dia, saya dihukum sama orang tua saya. Itu tambah jadi lagi. Bayangkan aja usia saya waktu itu belum ke Jakarta, usia saya kurang lebih waktu itu mungkin belum 10 tahun. Saya udah punya dendam. Nanti satu hari saya bilang. Itu dendam, bahasa septok itu terjadi. Memang betul satu hari saya ketemu dia. Tapi saya ketemu dia, saya lagi sakit. Karena rumah kampung itu, karena ini ada kakak sepupu saya. Rumah kampung kan begini. Abang saya bilang, itu Kiang, bebeknya masukin dah. Kan bebek kan musim malam masuk kandang. Nah saya ini kan gampang disuruh. Saya bangun dari balai itu, saya lompat aja. Waktu saya lompat ada kayu paku begini. Anda bayangkan, kampung tuh nggak pakai sepatu loh, tancap. Begitu tarik, darahnya mencret. Paku yang karatan. Abang saya langsung getok, keluarin darah. Jam 5 kurang lebih saya kena, jam 7-nya itu meriang. Saya menjerit. Musuh berbuyutan saya yang datang jemput saya bawa ke kota. Ke klinik. Ini satu gambaran. Berapa sih harga diri kita? Nah kadang-kadang kita nggak menyadari loh. Kita simpan yang seperti itu. Lalu kita diminta untuk berdoa. Untuk doa kita semua bisa. Tapi kesadaran kita nggak pernah mau. Alkitab katakan, hendaklah berjaga-jaga. Berdoa itu memang sudah menjadi hidupnya Anda dan saya sebagai orang percaya. Tetapi bukan sekedar berdoa hanya lintas agama atau berdoa hanya dalam skup agama atau simbol agama. Pak Bu, berdoa itu kita akan mengalami sebuah pertukaran. Jadi kemarin saya pulang dari kantor, kemarin enggak ke kantor ya, saya nggak tahu pulang dari mana saya lupa, masuk ke kamar,
Saya ketawa sendiri ngelihat robot di rumah saya, di kamar kan ada robot buat ngebersihin tuh. Bolak-balik, masuk bolak-balik. Saya perhatiin kenapa ini barang. Udah jam 3:30, biasanya jam 3 dia sudah kembali. Kenapa jam 3 dia bersihin kamar, dia balik lagi gitu loh. Ini udah 3:30, berarti setengah jam dia bolak-balik, belum selesai baterai, belum habis kali ya. Saya perhatiin, rupanya dia nggak tahu kerja di mana, nyangkut kain. Dibawa sama dia. Nah waktu dia mau balik ke rumahnya, kain itu nutupin. Jadi karena nggak bisa kunci, dia balik lagi, putar lagi, masuk lagi, ngomong sendiri, nggak tahu bahasa apa, saya nggak ngerti. Nginganguk. Istri saya nggak naik, saya bilang itu tuh barang satu tuh berisik banget. Saya liatin, saya ketawa sendiri. Dasar robot, lu yang nyakiti sendiri, lu yang nyusahin sendiri. Coba kalau nggak ada gua, entah juga baterai habis, lu mati sendiri. Sebenarnya ini sedang menceritakan buat kita. Doa itu merupakan sebuah relasi yang penting tiap kita. Tapi karena perjalanan kita banyak mengalami persoalan-persoalan, kita nggak pernah sadar bahwa ada persoalan yang memang menghalang kita berdoa. Paham nggak? Doa itu merupakan hal yang penting, pokok Pak Bu. Tetapi karena kita tidak sadar, maka waktu kita berdoa, kita cuma hanya tahu kebutuhan, tapi kita tidak tahu apa yang sedang kita hadap, yang kita bawa. Bukankah kita berkata bahwa Tuhan terbuka buat setiap manusia? Tuhan terbuka. Tetapi Tuhan tidak bisa bersekutu dengan orang yang tak suci. Karena Alkitab katakan, orang yang hatinya tahir dan dialah yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menolak siapa boleh datang. Anda mau datang kepada Tuhan, itu adalah sebuah istilahnya tuh itu disebut kasih karunia. Itu yang pertama. Kedua, perhatikan Pak Bu, waktu kita punya niat mau datang, Tuhan itu bukanlah patung yang tidak memiliki kekuatan. Kita berusaha sendiri mendekati, enggak. Pertama, Tuhan menerima kita apa adanya kita. Dia tidak menuntut. Tunggu kamu suci dulu baru masuk, enggak. Kamu boleh datang. Tetapi pada waktu kita mau datang menghampiri Tuhan, ada energi ilahi Allah itu yang membuat kita harusnya sadar. Seperti Alkitab katakan, sadar. Maksudnya apa? Sadar kamu itu ada bawa benda yang tidak boleh masuk. Seperti itu. Kalau kita sadar, langsung kita mengaku sama Tuhan. Tuhan, saya salah seperti anak terhilang. Pengakuan itu merupakan kekuatan untuk kita dibersihkan. Setelah kita mengaku bahwa Tuhan, aku telah berdosa kepada Bapa, kepada surga, itu di gambarannya, maka Bapa akan langsung memeluk kita. Tapi dimulai pengakuan dulu. Dia berpeluk kita. Pak Bu, gambaran anak terhilang, hubungan doa itu Bapak peluk. Ini dalam perumpamaan. Tapi di dalam kebenaran, energi keilahian Allah langsung melingkupi kita. Itu namanya pengurapan. Dan saat itulah Anda akan mengalami apa? Terobosan spiritual. Daniel pernah mengalami. Roh kita menjadi luar biasa. Kalau roh yang sudah luar biasa, akal budi kita menjadi apa? Cerdas. Kita tidak akan mudah dihasus oleh kondisi kekinian yang sedang menguasai alam semesta ini supaya kita melepaskan kata-kata yang kotor. Itu yang kedua. Cerdas. Dan yang ketiga, tubuh kita yang tadi kata apa? Lemah. Itu akan menjadi kekuatan. Kita enggak lesu, enggak letih, enggak loyo. Pak Bu, kalau di rumah coba deh. Bahaya enggak? Kalau Anda masuk ke rumah Anda, tiba-tiba panas. Enggak mungkin dong. Anda ngomong, aduh sejuk banget. Ada begitu? Beberapa waktu yang lalu kan panas kan? Nyaris setiap hari ngomong, waduh panas bisa tidur. Ya Anda mesti makan obat tidur. Karena Anda sudah mulai memprogram mental Anda sudah tidak mau tidur. Anda pikir sejuk baru bisa tidur kan? Terus apa lagi?
Anda masuk ke rumah. Segala sesuatu bisa mempengaruhi mental kita untuk melepaskan kata-kata negatif. Dan Pak Bu, perkataan itulah yang akan membentuk ruang belief system kita, ruang percaya kita, perasaan kita. Kita ngomong enak aja kok. Tapi apa yang kau katakan itu membuat perasaan kamu. Kenapa saya seringkali mengajarkan mereka, kalau mau berdoa, rasakan Tuhan itu hadir. Memang Tuhan bukan pakai perasaan, tetapi Dia kebenaran. Waktu kita merasakan Tuhan hadir, Tuhan pertama tanya sama kita. Kehadiran Tuhan itu selalu bertanya. Kalau soal beri, Tuhan lebih tahu daripada kita. Nggak usah kita khawatirkan. Tapi Dia cuma bertanya. Di mana posisi kamu sekarang? Dia mengingatkan kita. So, kalau kita masih tidak mau tahu juga, Dia akan tanya, apa yang kau lakukan selama ini? Tuhan akan terus membongkar kita. Setelah kita sudah mulai menyelidiki semua ketidakbenaran kita di bawah sadar kita, baru dengan sadar kita mengatakan kepada Tuhan, ini loh saya ngaku di hadapan Dia. Baru kita mulai memperkatakannya dalam diri kita. Kita akan selalu berkata, kalau saya selalu memperkatakan pada diri saya, membentuk belief system saya akan bilang, Tuhan terima kasih, badan saya sehat, kuat, apapun saya kerjakan pasti sukses. Tuhan, virus, kuman, bakteri, ya tidak akan mungkin, tidak dapat menguasai. Setan, iblis, segala bentuk tidak dapat menyentuh saya. Jangan dia menyentuh. Kepikir aja dia udah hancur duluan. Saya terus menterapi diri saya. Saya kuat menghadapi semua. Terus saja. Jadi kalau kita menghadapi sebuah situasi, tenang aja. Hati tenang. Kenapa? Karena memang sudah ada bahannya. Fisik kita tiba-tiba juga bisa kuat. Maka itu dikatakan Alkitab apa? Supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan, kita mesti apa? Buat roh kita cerah dulu. Caranya apa? Tuhan buat roh kita cerah. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, roh kita cerah, perkataan kita bisa membentuk daging kita, tubuh kita. Kita tidak akan mudah jatuh ke dalam hal-hal yang bersifat keegoisan. Mari kita panggil berdiri. Ku masuk ruang maha kudus, darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Waktu Anda memperkatakan, Anda harus memposisikan Anda sedang masuk ke ruangan yang perasaan. Dia tidak mengenal ruangannya apa. Perasaan itu berdasarkan apa yang kau rasakan dan dia akan bekerja. Kalau kamu merasakan ruang Maha Kudus, dia akan bekerja sesuai dengan ruang Maha Kudus. Dia akan mengakses. Waktu perasaan kamu berkata, kamu merasakan energi ilahimu sedang mengalir dalam tubuh. Perasaan kamu tidak akan pernah bertanya, benar atau enggak. Dia hanya bekerja sesuai dengan fungsinya. Kenapa seperti itu? Karena memang Tuhan hadir. Karena saya tidak memiliki cukup waktu untuk menjelaskan. Setiap perkataan yang kita ucapkan, kita tidak lagi berhubungan sama Tuhan yang jauh. Kenapa? Karena kerajaan Allah, Tuhan menggunakan waktu 40 hari untuk menjelaskannya. Nanti akan kita bahas pada tanggal 13. Berarti hari Kamis. Soal kerajaan Allah. Lalu buat kita sebagian yang mungkin belum pernah dibaptis Roh Kudus, hari itu juga saya akan melayani namanya
doa pencurahan roh, sebagaimana kita biasa lakukan KG itu. Kan ada dua sesi. Itu bagus sekali. Kita memahami yang namanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah buat setiap bagian orang itu rahasia, tetapi buat orang yang dicerahkan dan bukan rahasia. Alkitab katakan kerajaan Allah bukan kita cari di sana atau cari di sini, tapi kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Kalau kerajaan Allah di tengah-tengah kita, di mana Allah kita? Ada di tengah-tengah kita. Jangan kita langsung mempersepsikan Allah pribadinya berdiri, tapi kekuasaan keilahiannya ada dalam. Lalu kita akan mengakses. Nah, maka itu saat waktu Anda lagi nyanyikan lagu ini, kan ada kata-katanya. Itu bagus sekali. Begitu Anda memperkatakan, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Perkataan membawa Anda merasakannya. Sadar bahwa Anda sedang berada di dalam ruangan Maha Kudus. Mulai kita lepaskan. Apakah kita pernah terserongkan oleh sebuah pemahaman yang salah sehingga kita telah mengingkar perjanjian abadi Tuhan? Kita mulai menciptakan perjanjian baru. Kita mengabaikan begitu banyak. Seakan-akan kita sudah benar banget gitu. Jikalau memang kita merasa itu tidak benar, kita bertobat kepada Tuhan. Pembersihan. Tuhan, saya salah. Dan Tuhan membebaskan kita. Alkitab katakan begini. Bila hati berbalik kepadaku, aku akan membebaskan. Jadi di hadapan Tuhan itu bicara hati. Rasakan terus. Kitab Ayub berkata begini. Waktu kamu lagi merasakan Tuhan, tiba-tiba dia bilang apa? Ada satu kekuatan mengalir pada tubuhnya. Tulangnya gemetar. Bulunya langsung berdiri. Bulu ramanya berdiri, dia bilang. Lalu dia bertanya, siapakah itu? Apakah itu Tuhan? Dan dia nyadari bahwa dia sedang merasakan Tuhan. Dia tidak sedang berpikir tentang hantu. Maka Tuhanlah yang hadir. Rupanya kehadiran Tuhan bisa dirasakan secara fisik. Dan saya seringkali ngalami yang seperti itu. Kalau pagi-pagi berdoa, itu paling enak sekali. Waktu kita angkat tangan, yang kita berkatakan. Begitu kita memperkatakan sesuatu, kita bisa merasakan keilahian Allah itu mengadir. Pak Bu, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang jauh. Terus Anda nyanyikan lagu ini, gak usah terganggu saya. Tutup mata, tenang. Pertanyaannya begini. Siapa itu Yesus? Siapa Yesus? Kenapa Anda mau percaya Yesus? Apakah Yesus suatu tokoh agama? Hanya untuk kita percaya saja? Kita bisa mesti ngerti bahwa Yesus itu adalah manusia 100%. Dia sama seperti kita. Tetapi dia datang bukan seperti kita. Dia datang dari surga. Dia Allah 100%. Jadi manusia. Kalau Anda ditanya, siapa Yesus? Yesus itu manusia. Allah yang di surga datang sebagai manusia. Lalu pertanyaan kedua, siapa Allah itu? Kita mengatakan Allah itu adalah kasih. Pada akhirnya kehidupan ini cuma diikat oleh satu hukum yang bisa membuat kita selamat kalau mati masuk surga,
Hidup kita bisa mengalami banyak perjanjian Tuhan karena kita hidup dalam kasih itu. Karena kasihlah yang membuat kita berdoa. Karena kasihlah kita mengalami pemulihan. Saya lebih suka buat Bapak Ibu waktu habis nyanyikan lagu ini di rumah, ya. Habis itu nyanyi dalam hati. Coba lakukan, nyanyi dalam hati semua, ya. Biar musik makan. Seperti Anda lagi nyanyi, lagi memperkatakan share lagunya tapi dalam hati. Terus Anda mulai rasakan. Itu yang pertama, rasakan. Kedua, Anda rasakan energi ilahi itu mengalir. Meroy nafasmu. Sebagaimana Tuhan katakan, terimalah. Dia mulai masuk dari nafas kamu. Hidupnya nafas kamu tarik dalam-dalam. Energi ilahi sedang mengalir masuk. Bagian kamu mana yang nggak beres? Kalau badan mulai sakit, rasakan bahwa nafas itu mengalir ke bagian sakit. Bilang aja, sembuh sakitnya, sembuh. Mulai Anda memperkatakan dalam hatimu sendiri. Perkatakan saja, itu doa yang paling inti namanya. Doa yang sangat amat powerful itu. Kalau Anda mengalami sesuatu, Anda mulai memperkatakan. Rumah tanggamu, pekerjaanmu, apa saja, mulai memperkatakan. Aku sanggup menyelesaikan semua ini. Karena apa? Ada energi ilahi itu yang mensanggupkan aku. Dia akan menyusun kembali seluruh energi dalam tubuh kita yang tidak benar itu. Dia akan menetralkan, dia akan mengkonstruksi kembali, dia akan membangun karakter baru kita. Sehingga kita mempunyai suatu ketaatan, kata kita, hati yang baru, hati yang taat, hati yang jauhkan diri kita dari pembantahan dan dosa. Dan itu semua kita ada. Itu katakan aja, Tuhan terima kasih. Aku punya hati yang baru, hati yang taat, hati yang mau menjalankan firman-Mu. Hati yang menjauhkan dari dosa, hati yang jauh dari kepahitan. Hati yang bisa merasakan kasih Allah. Supaya saya bisa berbagi kasih. Jangan jadi tawar hati. Tawar hati itu bisa rasa apa-apa lagi. Tawar hati bukanlah sebuah perkataan atau sebuah diksi, tapi tawar hati itu merupakan sebuah reaksi kimiawi. Kita bisa merasakan beban orang lain. Kita bisa merasakan apa yang kita buat orang lain akan mengalami penderitaan akibat perbuatan kita. Kita segera akan memperbaikinya. Mungkin kita memperkatakan sesuatu negatif, kita sudah merasakan bahwa apa yang kita memperkatakan itu orang lain bisa mengalami penderitaan itu. Segera kita bisa bereskan. Doa Tuhan minta kekuatan kita datang berdamai. Semua perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan di saat ini supaya kita tidak dikenakan sebuah persoalan yang lebih berat lagi. Itulah katakan jangan jatuh dalam pencobaan. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, pada akhirnya juga Tuhan, mereka akan bersama dengan Engkau. Hamba ini hanya sebagai alat untuk berbicara ya Tuhan. Karena hal-hal yang penting dalam sikap berdoa adalah sadar. Sadar bahwa Tuhan ada di tengah-tengah. Sadar Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Sadar juga perbuatannya. Sadar juga apa yang telah dilakukan. Ketika dia berkata-kata, Tuhan, dan mereka bukan sedang berbicara kepada alam kegelapan, tapi mereka sedang berbicara kepada Tuhan yang hadir, Tuhan yang peduli, Tuhan yang memperhitungkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan setiap apa yang menjadi kebutuhan
Dan saat ini ya Tuhan, tentu yang sakit ketika mereka mulai percaya dalam doa mereka, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kelegaan. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah pelayanan, semuanya terjadi pemulihan. Mari kita angkat cawan yang berisikan anggur dan roti ini. Kita berkata bahwa roti ini adalah tubuhku. Makanlah tiap kali kamu dalam pertemuan sebagai tanda peringatan kematian. Angkat roti ini. Diberkatilah roti ini dalam nama Tuhan Yesus buat Anda yang hadir maupun di rumah, dimanapun Anda berada. Ruang, waktu kita berbeda, tapi Tuhannya tetap sama akan bekerja saat waktu Anda percaya dan merasakan Tuhan sedang memberkati roti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sedang makan sesuatu yang Tuhan ucapkan 2000 tahun yang lalu. Mari kita makan bersama. Kita memang disekat oleh waktu. Pada saat waktu Tuhan Yesus mengangkat cawan, udah 2000 tahun. Tetapi Tuhan yang sama tidak berubah. Waktu kita mengangkat cawan, selisih waktu, tetapi apa yang diucapkan tetap sama. Diberkatilah anggur ini sebagaimana firman Tuhan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru bagi kalian yang membutuhkannya. Mari kita minum bersama. Katakan syukur dari hati yang dalam. Bilang sama Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami mensyukuri Tuhan buat semua yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami.